Pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Juga channel ini didedikasikan untuk amar ma'ruf media sosial. Jangan lupa klik subscribe bila Anda memandang bahwa channel ini bermanfaat buat Anda semua. Nah, kali ini kita bincang-bincang tentang persoalan yang berkait dengan PBG, terutama PBG Daljab ya, dalam jabatan. Narasumber kita adalah Mas Heri Teguh Wiono MPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Dan tentu saja kita temanya kali ini adalah mengambil masalah piloting PPG. Dan supaya para guru, terutama guru-guru yang ada di Daljab, program Daljab PBG, silakan ikuti kita supaya memiliki update informasi yang sekarang sedang dijalankan oleh pengambil kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah, siap, baik, Prof. Ya, ini sekarang rame-rame tentang piloting PPG. Namanya itu sangat sangat menginspirasi atau memotivasi barangkali ini ya bagi guru-guru yang ingin mendapatkan uh, sertifikasi, dan tentu saja ini menjadi cita-cita bagi semua guru yang sudah mengajar tapi belum memiliki sertifikasi, sudah cukup lama menunggu. Gimana ini Mas? Idenya bagaimana piloting PPG ini? Ya, baik, Prof. Sesuai dengan tema kita tentunya terkait dengan PPG atau pendidikan profesi guru, dalam hal ini adalah istilah program baru yang disebut piloting PPG, Prof. Nah, Ya, sesuai dengan salah satu semboyan di dalam PPG Kemdikbudristek bahwasanya ingin mewujudkan guru yang profesional, guru yang kompeten, dan tentu saja guru yang sejahtera, Prof. ya, 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 itu yang penting. ini betul sekali, Prof. Jadi ini kalau kita lihat secara umum PPG bagi guru tertentu atau daljab, Prof, ya, Mhm. kita juga sudah tahu bahwa sebelumnya ada juga PPG daljab yang proses administrasi, proses tes awal sebelumnya juga melewati tahapan-tahapan tertentu. Sekarang oleh pemerintah atau Kemdikbudristek lebih disederhanakan dengan program baru yaitu piloting PPG. Jadi piloting PPG bagi guru ini adalah program uji coba atau Hmm. percontohan, Bro. Nah, namanya Hmm. kan piloting, Bro. Seperti itu. Ya, Di dalam pelaksanaan PPG ini ditujukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran PPG bagi guru tertentu berjalan dengan baik sebelum diterapkan secara luas, Prof. ya, Jadi ini masih coba, Prof. Jadi ya, 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 dengan ya. kata lain ini seperti uji coba tapi besar-besaran untuk melihat apakah sistem pembelajaran perekrutan PPG ini efektif dan sesuai dengan kebutuhan guru. Seperti itu, Prof. Ya, ya, artinya dengan piloting ini, guru yang sudah mengajar mau mendaftar PPG dalam jabatan tidak ribet, kemudian birokrasinya diperpendek, intinya dipermudah. Betulkah begitu, Mas? Betul sekali, Prof. Dan ini juga terdapat perbedaan antara piloting PPG, ya, piloting PPG ini dengan PPG sebelumnya, Prof. Jadi Hmm. terletak pada perbedaan utamanya di sistem pembelajarannya, Prof. Jika sebelumnya PPG itu banyak dilakukan secara tatap muka, secara daring, nah, maka piloting PPG ini mengadakan pembelajaran mandiri daring tapi melalui PMM atau Oke. platform Merdeka Mengajar. Jadi nanti guru-guru akan diberikan tugas-tugas terstruktur yang harus teman-teman
mengerjakannya secara mandiri, dan ada perbedaan selanjutnya yaitu durasi waktunya juga lebih singkat. Jadi kalau yang ini sudah ikut pengumuman di SIM PKB terrekrut mengisi administrasi, maka nanti mulai awal Agustus dan nanti selesainya sekitar bulan September atau sekitar 2,5 bulan seperti itu kok. Berbeda dengan yang dulu, intimasinya ada yang 4,5 bulan sampai 6 bulan. Seperti itu, Bro. Ya, jadi di platform Merdeka Mengajar ya, itu ditaruh modul-modulnya dan para guru yang ikut PPG Daljab harus setia, dedicated untuk belajar mandiri di PPM itu. Nah, gimana kuotanya, Mas? Ini kan tidak sembarang semua guru berbondong-bondong bisa ikut. Padahal kalau nggak ada luring harusnya teorinya bisa, Mas. Kenapa nggak bisa? Itu kan daring aja. Kenapa harus di mungkin kendalanya adalah pada evaluatornya mungkin ya. Gimana kuotanya? Jadi untuk piloting PPG ini dibuka sekitar 61.853 guru, Bro, yang sudah memenuhi syarat administrasi, dan ini berdasarkan riwayat. Sebenarnya kalau kita lihat namanya piloting karena banyak guru-guru yang mungkin sudah usia lanjut seperti 50 tahun ke atas itu tidak terekrut, ya otomatis banyak yang diutamakan dari guru-guru yang usia lanjut seperti 50 tahun. Tapi data yang kita dapat itu guru yang usia 42 tahun, 43 tahun itu juga banyak. Walaupun ada sedikit yang mengganjal, Bro. Ya, Dulu ada tes pra PPG, itu tes sebelum masuk untuk mengikuti pendidikannya. Masih ada teman-teman yang 2 tahun yang lalu sudah lolos, tapi malah tidak ikut terpanggil, Bro. Nah, seharusnya ini juga di dalam prioritas karena dari segi administrasi, dari segi kompetensi sudah valid dan sudah lolos tes sebelum pra PPG, Bro. Sehingga hmm, kalau ini bisa jadikan masukan bagi Kemdikbudristek, teman-teman yang lolos tahap sebelumnya, ya, yang tidak ujungnya langsung dapat bonus, ya ini ya ya, mungkin yang dapat bonus ya selamat ya tidak apa-apa, tapi tolong juga diberikan bagi teman-teman yang dulu lolos itu di tahap pilotan PPG setelah tahap ini juga diupayakan bisa masuk, Bro. Jadi seperti ya, itu. ya. Mudah-mudahan Mas kita beri semangat mengambil kebijakan itu karena guru-guru yang belum mendapatkan sertifikat pendidik itu kan masih ratusan ribu Mas. Kalau kuotanya baru 60-an ribu ini berapa tahun ini akan selesai. Oleh karenanya saya kira perlu memperbesar kuota itu. Persoalan kendala evaluatornya, saya kira sambil berjalan bisa direkrut dari guru-guru yang memang punya pengalaman itu di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta kan bisa direkrut. Nah, mekanismenya gimana Mas belajarnya ini? Nanti ketika guru-guru itu serius memasuki PPG dalam jabatan melalui piloting project ini, gimana Mas? Ada beberapa kriteria guru yang telah dinyatakan lulus, nanti bisa mengakses SIM PKB-nya masing-masing, Bro. Nah, nanti Mhm. akan juga mengisi beberapa administrasi seperti untuk lapor diri, kemudian fakta integritas, dan seterusnya. Dan secara umum untuk mekanismenya ke arah pembelajaran ini juga lebih menarik, karena memang Ya, ini ya, sangat mudah dan simpel sekali, karena guru-guru akan diberikan tugasnya secara terstruktur yang harus dikerjakan secara mandiri di PMM, Bro. mhm. Mereka juga akan Ya, diberikan batas waktu menyelesaikan tugas-tugas tersebut, dan jika nanti terkendala bisa melanjutkan pembelajaran untuk mengikuti ujian periode berikutnya, Bro. Dan hmm. yang menarik adalah semakin cepat guru menyelesaikan tugas, juga semakin cepat juga guru bisa mengikuti ujian kompetensi yang sudah disiapkan di PMM seperti itu, Bro. Dan ini berbeda dengan yang dulu itu, Bro. Daring juga pembimbingannya ada dosen pendamping dan seterusnya, kemudian lewat Zoom atau Google Meet. Nah, ini darinya lebih fleksibel karena sudah ada LMS atau Learning Management System yang berupa PMM tadi. Iya, iya. Oh.
baguslah dibandingkan dengan sistem PPG yang konvensional yang sudah dilakukan bertahun-tahun dan tidak mampu juga untuk menyelesaikan persoalan sertifikasi guru. Sistem piloting ini kelihatannya sangat menjanjikan Mas ini karena guru tentu saja ini ditantang untuk bisa bekerja secara mandiri dan bisa melek digital lah. Dan tentu saja yang saya khawatirkan itu yang guru-guru yang sudah sepuh, Mas. Gimana ya? Tapi ini kan juga tertolong akibat dari PMM itu semua guru kan sudah berinteraksi dengan PMM ketika mengisi apa kinerja ya, praktek kinerja mereka untuk diisikan untuk penilaian kinerja itu. Gimana kira-kira, Mas? Ya, betul sekali, Rob. Pemikiran saya di awal itu Python PPG-nya melalui LMS seperti LMS-nya guru penggerak, Rob. Tapi setelah Oke. saya membaca di website Kemdikbud, ternyata LMS-nya melalui PMM. Dan ini sudah sangat memberikan porsi yang betul-betul insya Allah mempermudah guru. Walaupun nanti ada beberapa guru yang senior, itu tentu saja ya bisa memanfaatkan akses secara kolaborasi dengan guru-guru yang muda, bagaimana cara mengatur, bagaimana cara mengerjakannya sehingga nanti tidak istilahnya kepuntal-puntal seperti itu. Ya. Ya, baiklah Mas. Wah, ini informasinya sudah bagus diberikan kepada para guru yang sudah lama menunggu untuk mendapatkan sertifikat pendidik melalui PPG Galsap dan melalui piloting PPG ini. Mudah-mudahan mudah untuk semuanya dan mungkin enggak ya untuk guru-guru tertentu. Kita minggu depan bikin semacam tutorial, Mas. Misalnya untuk login untuk apa, saya tidak yakin bahwa semua guru bisa. Mungkin enggak itu, Mas? Nah, insya Allah, Bro. Nanti tapi untuk tahap ini sudah mulai tahapan administrasi, Bro. Mungkin bisa Ya. juga kita bahas tips bagaimana mengakses PMM atau LMS itu dengan baik. Ya, ya. Progresnya seperti itu, Bro. Ya, itulah. Itu yang diangkat. Oke. Terima kasih Mas Heri, para guru yang ikut dalam piloting PPG dalam jabatan. Ikuti kita, ikuti Mas Heri. Insya Allah akan memberikan petunjuk atau tutorial mengenai langkah-langkah bagaimana mengakses PMM untuk kepentingan piloting PPG. Terima kasih Mas Heri dan mudah-mudahan kita ketemu lagi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Sampai-sampai Mas.